Perkenalkan, nama saya Diki Raditama. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas materi mengenai Project Procurement Management yang terdapat pada PMBOK 5. Project Procurement Management mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek. Organisasi dapat berupa pembeli atau penjual produk, jasa, atau hasil proyek. Project Procurement Management sendiri terdiri dari Plan Procurement Management, Conduct Procurement, Control Procurement, dan Close Procurement. Kemudian, saya akan membahas salah satu bagian dari 4 bagian yang telah saya jelaskan tadi, yaitu Plan Procurement Management. Pada pembahasan Plan Procurement ini, saya akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi, input, tools and technique, dan yang terakhir adalah output. Definisi dari Plan Procurement Management itu adalah proses pendokumentasian keputusan, pengadaan proyek, menentukan pendekatan, dan mengidentifikasi penjual yang potensial. Dan manfaat dari Plan Procurement ini adalah menentukan untuk apakah memperoleh dukungan luar, dan jika demikian, apa yang harus didapatkan, bagaimana memperolehnya, berapa banyak yang dibutuhkan, dan kapan harus mendapatkannya. Pada bagian input, terdapat Activity Cost Estimate, Project Schedule, Activity Resource Requirement, Risk Register, Requirement Documentation, Project Plan Management, Stakeholder Register, Enterprise Environment Factors, dan Organizational Process Asset. Pada bagian Project Management Plan, itu adalah rencana manajemen proyek menggambarkan kebutuhan, justifikasi, persyaratan, dan batas saat ini untuk proyek tersebut. Jadi pada Project Management Plan ini mencakup yang pertama adalah Project Scope Statement, yang kedua Work Breakdown Structure atau WBS, yang terakhir adalah WBS Dictionary. Sedangkan pada Requirement Documentation itu terdiri dari informasi penting tentang persyaratan proyek yang dianggap selama perencanaan untuk pengadaan. Dan yang kedua adalah persyaratan dengan implikasi kontrak dan hukum yang mungkin termasuk kesehatan, keselamatan, keamanan, kinerja, lingkungan, asuransi, hak kekayaan intelektual, kesempatan kerja yang sama, lisensi, dan izin yang semuanya dipertimbangkan ketika merencanakan untuk pengadaan. Di bagian Risk Register, itu adalah memberikan daftar risiko bersama dengan hasil analisis risiko dan perencanaan respon risiko. Activity Resource Requirement itu berisi informasi tentang kebutuhan khusus seperti orang, peralatan, atau lokasi. Pada Project Schedule, itu adalah jadwal proyek berisi informasi tentang jadwal yang diperlukan pada tanggal penyampaian. Activity Cost Estimate adalah perkiraan biaya yang dikembangkan oleh aktivitas pengadaan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran tawaran atau proposal yang diterima dari penjual potensial. Stakeholder Register memberikan rincian tentang peserta proyek dan mereka kepentingan dalam proyek. Enterprise Environment Factors itu adalah Enterprise Environment Factor yang dapat mempengaruhi rencana pengadaan proses manajemen yang meliputi 1. Kondisi pasar, 2. Produk, jasa, dan hasil yang tersedia di pasar, 3. Pemasok, termasuk kinerja masa lalu atau reputasi, 4. Syarat dan ketentuan umum untuk produk, jasa, dan hasil atau untuk industri tertentu, dan yang terakhir adalah kebutuhan lokal unik. Pada Organizational Process Asset, aset proses organisasi yang mempengaruhi rencana proses manajemen pengadaan. Itu termasuk yang pertama, kebijakan formal pengadaan, prosedur,
dan pedoman. Yang kedua, sistem manajemen yang dipertimbangkan dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dan memilih hubungan kontraktual yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah mendirikan sistem pemasok multi-tier penjual ditentukan memenuhi syarat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemudian kita akan masuk pada bagian Tools and Technique pada Plan Procurement Management. Pada Plan Procurement Management, itu terdapat tools dan teknik seperti meetings, expert judgment, market research, make or buy analysis, pada market or buy analysis adalah teknik manajemen umum digunakan untuk menentukan apakah pekerjaan tertentu dapat terbaik dicapai oleh tim proyek atau harus diberi dari sumber luar. Kemudian pada expert judgment, itu sering digunakan untuk menilai masukan dan keluaran dari proses. Expert purchasing judgment juga dapat digunakan untuk mengembangkan atau memodifikasi kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi proposal penjual. Kemudian pada market research, itu meliputi pemeriksaan industri dan vendor tertentu. Tim pengadaan mungkin informasi leverage yang diperoleh di konferensi, ulasan secara online, dan berbagai sumber untuk mengidentifikasi kemampuan pasar. Kemudian yang terakhir adalah meetings. Penelitian sendiri tidak dapat memberikan informasi spesifik untuk merumuskan strategi pengadaan tanpa tambahan pertemuan, pertukaran informasi dengan penawar potensial. Dengan bekerja sama dengan penawar potensial, organisasi pembeli bahan atau jasa dapat mengambil manfaat sementara pemasok dapat mempengaruhi pendekatan saling menguntungkan atau produk. Kemudian pada bagian output, ini terdiri dari make or buy decision, source select criteria, procurement documents, procurement statement of work, procurement management plan, change request, project documentation update. Pada procurement management plan, itu rencana manajemen pengadaan adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menggambarkan bagaimana sebuah tim akan memperoleh barang dan jasa dari luar organisasi. Ini menggambarkan bagaimana pengadaan proses akan dikelola dari pengembangan dokumen pengadaan melalui penutupan kontrak. Pengadaan rencana manajemen dapat mencakup pedoman, yaitu untuk jenis kontrak yang akan digunakan, isu-isu manajemen risiko, apakah perkiraan independen akan digunakan dan apakah mereka diperlukan sebagai kriteria evaluasi, dokumen pengadaan standar jika diperlukan, mengelola beberapa pemasok, koordinasi pengadaan dengan aspek proyek lain seperti penjadwalan dan kinerja laporan, setiap kendala dan asumsi yang dapat mempengaruhi pengadaan yang direncanakan, penanganan lead time panjang untuk membeli barang-barang tertentu dari penjual dan mengkoordinasikan waktu tambahan. Kemudian, dibutuhkan untuk pengadaan barang-barang tersebut dengan perkembangan jadwal proyek, mengidentifikasi persyaratan untuk obligasi kinerja atau kontrak asuransi untuk mengurangi beberapa bentuk proyek risiko, menentukan arah yang akan diberikan kepada penjual untuk mengembangkan dan mempertahankan WBS, kemudian mengidentifikasi penjual ditentukan memenuhi syarat jika ada yang akan digunakan, dan metrik pengadaan yang akan digunakan untuk mengelola kontrak dan evaluasi penjual.
Kemudian pada procurement statement of work, statement of work untuk setiap pengadaan dikembangkan dari proyek lingkup baseline dan mendefinisikan hanya bagian dari ruang lingkup proyek yang akan dimasukkan dalam kontrak yang bersangkutan. Procurement Statement of Work ini menjelaskan item pengadaan secara cukup rinci untuk memungkinkan calon penjual untuk menentukan apakah mereka mampu menyediakan produk, jasa, atau hasil. Cukup detail dapat bervariasi berdasarkan pada sifat item, kebutuhan pembeli, atau bentuk kontrak yang diharapkan. Informasi yang termasuk dalam Statement of Work dapat mencakup spesifikasi, jumlah yang diinginkan, tingkat kualitas, data kinerja, periode kerja, lokasi kerja, serta persyaratan lainnya. Kemudian, pada bagian ketiga yaitu Procurement Documents. Dokumen pengadaan yang digunakan untuk meminta proposal dari calon penjual. Istilah-istilah seperti bid, tender, atau quotation umumnya digunakan ketika keputusan pemilihan penjual akan didasarkan pada harga. Sedangkan istilah seperti proposal umumnya digunakan ketika pertimbangan lain seperti teknis, kemampuan, atau pendekatan teknis adalah hal yang terpenting. Kemudian source selection criteria. Kriteria pemilihan sumber sering disertakan sebagai bagian dari dokumen pengadaan. Kriteria tersebut dikembangkan dan digunakan untuk proposal tingkat atau skor penjual, dan bisa objektif ataupun subjektif. Kriteria seleksi mungkin terbatas, hanya harga pembeli, jika item pengadaan tersedia dari sejumlah penjual diterima. Harga pembelian dalam konteks ini meliputi biaya item dan semua pendukung biaya seperti pengiriman. Kriteria seleksi lainnya dapat diidentifikasi dan didokumentasikan untuk mendukung penilaian untuk produk yang lebih kompleks. Beberapa kriteria pemilihan sumber yang mungkin adalah: yang pertama, understanding of need, yaitu seberapa baik usulan penjual mengatasi pernyataan pengadaan bekerja. Yang kedua, overall or life cycle cost, apakah penjual yang dipilih menghasilkan total biaya terendah kepemilikan. Yang ketiga, teknik capability, yaitu apakah penjual memiliki atau dapat menjual secara wajar yang diharapkan untuk memperoleh yang keterampilan teknis dan pengetahuannya dibutuhkan. Risk, berapa banyak risiko tertanam dalam laporan kerja, berapa banyak risiko yang akan ditugaskan dipilih penjual, dan bagaimana penjual mengurangi risiko. Kemudian manajemen approach, apakah penjual memiliki atau dapat penjual secara wajar diharapkan untuk mengembangkan proses manajemen dan prosedur untuk memastikan proyek sukses. Kemudian warranty, apakah penjual mengusulkan untuk menjamin untuk produk akhir dan melalui apa periode waktunya. Kemudian ada financial capacity. Financial capacity ini adalah apakah penjual memiliki atau dapat penjual diperkirakan mungkin mendapatkan yang diperlukan sumber daya keuangan. Kemudian ada past performance of seller. Apakah yang telah menjadi pengalaman masa lalu dengan penjual yang dipilih. Kemudian ada reference. Reference ini adalah dapatkah penjual memberikan referensi dari pelanggan sebelumnya, memverifikasi pengalaman kerja penjual, dan sesuai dengan persyaratan kontrak. Kemudian ada intellectual property rights. Apakah penjual menegaskan hak kekayaan intelektual dalam proses kerja atau layanan yang mereka akan gunakan atau produk yang mereka akan hasilkan untuk proyek. Dan yang terakhir adalah proprietary rights, yaitu apakah penjual menegaskan hak milik dalam proses atau jasa yang mereka akan kerjakan menggunakan atau produk yang akan mereka hasilkan untuk proyek. Kemudian pada bagian kelima terdapat make or buy decision.
make or buy analysis result dalam keputusan apakah pekerjaan tertentu yang dapat disempurnakan oleh tim atau kebutuhan proyek yang akan dibeli dari sumber luar. Jika keputusannya adalah untuk membuat item, maka rencana pengadaan dapat menentukan proses dan kesepakatan internal organisasi. Keputusan membeli drive proses serupa mencapai kesepakatan dengan pemasok untuk produk dan jasa. Kemudian pada bagian ke-6 dari output plan procurement itu ada change request. Change request itu adalah sebuah keputusan untuk melibatkan barang pengadaan, jasa atau sumber daya, biasanya membutuhkan permintaan perubahan. Keputusan lain selama perencanaan pengadaan juga dapat membuat kebutuhan akan perubahan permintaan tambahan. Perubahan permintaan diproses untuk diperiksa dan didisposisi melalui proses integrated change control. Dan yang terakhir pada bagian output plan project management ini adalah project document update, di mana project document update ini dapat diperbarui melalui requirement documentation, requirement traceability matrix, dan risk register. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai plan procurement management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.